A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit menggali beberapa faidah dari lautan faidah yang ada pada surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Surat ini mempunyai 5 ayat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah secara keseluruhan dalam satu waktu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah fi Lailatul Qadr pada malam Al-Qadar. Kemudian barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun hasbal waqa'i, sesuai dengan kondisi, keadaan dan peristiwa. Sebagaimana ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Maka apa makna Al-Qadar? Kenapa malam ini dinamai dengan Lailatul Qadar? Sebagian para ulama menyebutkan li'idhami qadriha, karena kemuliaan yang ada pada malam tersebut sangat besar. Sebagian yang lain menyebutkan kenapa disebut Lailatul Qadar, karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tahunan bagi makhluknya yang ia perlihatkan kepada para malaikatnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam tersebut dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu takdir tahunan yang Allah beritakan kepada para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua, "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini adalah uslub di dalam Al-Qur'an yang sering terulang. Contohnya Allah berfirman, "Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah." Dalam surat lain, "Al-Haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah." Dan surat-surat lainnya. Sebuah pertanyaan untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa sesuatu yang Allah akan kabarkan setelahnya adalah sesuatu yang besar. Bahwa kabar yang akan Allah kabarkan adalah kabar yang sangat agung. Oleh karena itu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan hal besar apa yang ada pada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah bahwa ibadah yang dilakukan seorang hamba di malam tersebut itu lebih baik
daripada ibadah yang dilakukan secara terus-menerus selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun bahkan lebih. Dia lebih baik daripada itu. Kemudian dengan keagungan Lailatul Qadar yang sangat besar ini, tentu kita bertanya, di mana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini? Bagaimana kita mendapatkannya? Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Lailatul Qadar adalah satu malam yang ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dia ada di malam-malam ganjil yang ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dan yang lainnya, bahwa dia berpindah-pindah dari satu malam ganjil ke malam ganjil lainnya setiap tahunnya. Namun faktanya teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini tanpa memilah-milih antara malam genap dan malam ganjil. Beliau menghidupkan seluruhnya. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memburu dan meraih Lailatul Qadar tersebut. Maka kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seyogianya untuk mengikuti pola yang telah beliau ajarkan ini, yaitu mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir tanpa membedakan antara malam genap dan malam ganjil. Kemudian muncul pertanyaan di benak kita, apakah Lailatul Qadar ini hanya bisa diraih dengan iktikaf di masjid saja atau bisa dengan ibadah lain dan tempat lain? Mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan iktikaf di masjid bagi sebagian besar kaum muslimin. Maka jawabannya adalah fakta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar Lailatul Qadar dengan beriktikaf di masjid tidak menafikan usaha-usaha lain, tidak menafikan ibadah-ibadah lain dan tempat-tempat lain untuk tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja dengan melakukan iktikaf, potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih besar daripada dengan ibadah-ibadah lain. Karena dengan hanya masuk ke masjid saja dengan niat iktikaf itu sudah merupakan ibadah. Apalagi suasana iktikaf, suasana di dalam masjid, orang banyak melakukan ibadah, itu juga menuntut orang yang beriktikaf di masjid tersebut untuk melakukan hal yang sama. Dia tergerak, dia bersemangat untuk melakukan berbagai kebaikan selama iktikaf tersebut. Jadi teman-teman sekalian, tidak bisa iktikaf di masjid bukan alasan untuk tidak bersemangat dalam meraih Lailatul Qadar. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Di dalamnya turun para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, sebagaimana ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain, "Nazala bihi ar-ruhul amin." Al-Quran itu turun melalui perantaraan Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Urusan apa? Yaitu urusan takdir yang telah Allah tetapkan tadi, takdir tahunan yang Allah tetapkan tadi. Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Di malam tersebut penuh dengan keselamatan, keberkahan, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di dalamnya sampai terbitnya fajar. Teman-teman sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka cukuplah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sumber dari keselamatan seorang manusia. Maka 10 malam terakhir ini adalah babak final,
adalah kesempatan terakhir untuk kita untuk memaksimalkan amal, untuk memaksimalkan ibadah, dan untuk meraih satu malam yang sangat mulia ini, yaitu malam Al-Qadar. Karena barang siapa yang kehilangan kebaikan di malam ini, maka dia telah kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Warogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakho qabla ayyughfara lahu." Sungguh merugi dan terhina seseorang yang Ramadan datang kepadanya, kemudian ia pergi, kemudian Ramadan tersebut pergi sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di 10 malam terakhir ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan sangat suka mengampuni hambanya, maka ampunilah hamba.